warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik Pak. Udah berdoa apa belum? Belum. Untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Ya Pak. Semuanya duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terus sampah-sampahnya diambilin dulu ya. Iya Pak. Sama horden itu lampunya tolong dihidupin. Hordennya tolong buka biar cahayanya masuk. Baik Pak. Ini masuk semua apa ada yang nggak masuk? Masuk semua Pak. Bagus. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Energi Pak. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Bagus. Kasih aplaus buat Jaid. Nah, sekarang Bapak pengen nanya, pernahkah kalian menyalakan lampu di rumah? Pernah Pak. Dari mana energi itu berasal? Dari listrik. Jadi energi? Energi cahaya. Bagus. Nah, nanti pada pembelajaran hari ini Bapak akan menayangkan video tentang sumber energi dan perubahannya. Jadi nanti kalian tolong diperhatikan sewaktu Bapak menampilkan video tentang sumber energi dan perubahannya, karena setelah video Bapak akan menanyakan tentang sumber energi dan perubahannya. Tolong disimak baik-baik video berikut ini. Teman-teman masih ingat bukan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Tentunya energi ini dihasilkan oleh sumber energi. Ayo teman-teman, masih ingat tidak? Apa saja sumber energi yang akan kita pelajari? Kira-kira apa ya, Ca? Tentu yang pertama adalah sumber energi terbesar yang ada di muka bumi, yaitu matahari. Kemudian ada air, dan selanjutnya ada angin. Ya ampun, siapa yang menyalakan air ini? Jika tidak digunakan, seharusnya dimatikan saja. Tunggu Kiko, tadi Caca yang menyalakan air. Tadi Caca keluar sebentar dari kamar mandi. Caca, jika kamu ingin menyalakan air, jangan lupa dilihat. Nanti kamu membuang-buang air kalau seperti ini. Maafkan Caca, Kiko. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ingat, jika sudah menggunakan air, jangan lupa dimatikan lagi. Ini adalah salah satu cara untuk kita menghemat energi. Kamu tahu tidak, Ca, bahwa air ini adalah salah satu sumber energi dan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Wah, seperti itu ya kok. Kira-kira manfaatnya apa-apa saja ya dari sumber energi yang akan kita pelajari? Yuk kita sama-sama lihat. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita akan mempelajari manfaat energi matahari. Bahwa matahari itu adalah sumber energi panas dan cahaya. Teman-teman, jadi di sini dibagi menjadi dua, manfaat untuk energi matahari bagi manusia dan juga bagi tumbuhan dan hewan. Sekarang kita akan mempelajari manfaat energi matahari bagi manusia. Yang pertama, matahari pagi itu dimanfaatkan oleh manusia untuk berolahraga karena panas matahari pagi mengandung vitamin D yang sehat untuk tulang kita. Selanjutnya, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi. Kemudian, panas matahari juga digunakan untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya, cahaya matahari digunakan untuk menerangi permukaan bumi sehingga manusia dapat beraktivitas di pagi hari, siang hari, dan juga ke sore hari. Kemudian, teman-teman, cahaya matahari itu digunakan sebagai sumber energi listrik.
Selanjutnya, kita akan mempelajari manfaat energi matahari bagi hewan dan tumbuhan. Bagi hewan, panas matahari digunakan untuk menghangatkan tubuh dan cahaya matahari untuk beraktivitas. Kemudian, cahaya matahari bagi tumbuhan membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, manfaat energi air. Teman-teman, jadi air itu digunakan oleh manusia untuk mandi, mencuci pakaian, dan peralatan seperti piring, gelas, dan lain-lain. Selanjutnya, air juga dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah. Kemudian, air juga digunakan sebagai sumber energi listrik yang nanti akan dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, manfaat energi angin. Yang pertama, manfaatnya digunakan untuk menggerakkan kapal layar. Kemudian, angin juga sebagai sumber energi listrik untuk menggerakkan generator pada kincir angin. Nah, teman-teman, semuanya sudah tahu ya bahwa sumber energi matahari, air, dan angin itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Nah, teman-teman, jadi jangan lupa ya, kira-kira selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, apakah sumber energi ini dapat dimanfaatkan menjadi suatu energi yang baru lagi? Wah, kira-kira bagaimana ya, Caca? Nah, ada yang perlu ditanyakan dari video yang baru saja Bapak tayangkan? Tidak, Pak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sumber energi, yaitu dari mana asal energi seperti energi listrik, matahari, dan lainnya yang kita gunakan setiap hari. Kita juga akan belajar bagaimana energi bisa berubah bentuk, misalnya listrik menjadi cahaya atau cahaya menjadi energi panas. Nah, sebelum dimulai, Bapak ingin kalian menjadi 3 kelompok. Baik, Pak. Sudah, Pak. Terus Bapak ingin menerangkan sedikit. Jadi sumber energi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan itu contohnya seperti matahari, angin, listrik, dan sumber energi yang tidak terbarukan. Contoh sumber energi yang tidak terbarukan itu seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang sumber energi terbarukan. Contohnya seperti energi matahari. Sumber energi matahari, contohnya seperti PLTS. Nah, PLTS, ada yang tahu PLTS itu apa? Pembangkit listrik tenaga surya, Pak. Bagus, kasih A+ Bajain. Nah, PLTS itu adalah sebuah pembangkit listrik tenaga surya. Contohnya sumbernya itu dari energi panas, yaitu energi matahari yang dikonversikan atau dirubah menjadi energi listrik. Ada yang tahu energi listrik kegunaannya buat apa? Tahu, Pak? Apa? Buat menyalakan lampu, Terus? menyalakan kipas angin, Terus? dan menyalakan TV. Bagus, kasih tepuk tangan. Nah, jadi di sini Bapak mempunyai contoh seperti lampu ini. Lampu ini dicas menggunakan energi matahari, lalu dirubah menjadi energi listrik. Setelah dirubah menjadi energi listrik digunakan untuk menjadikan energi Cahaya. bagus. Selanjutnya Bapak mempunyai kipas angin. Nah, kipas angin ini ada yang tahu kipas angin ini sumber energinya dari mana? Dari listrik, Pak. Bagus, dirubah menjadi energi Gerak. bagus, kasih tepuk tangan. Kita Bapak rasa kalian sudah cukup paham buat
materi ini. Sekarang dari masing-masing kelompok, Bapak meminta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Nah, dari materi yang tadi Bapak jelaskan, sekarang Bapak kasih kamu tugas untuk kelompok kamu cari sumber energi dari baterai ini, perubahan sumber energinya dan kegunaannya untuk apa. Ya Pak. Silakan kembali ke kelompok asal kamu. Baik Pak. Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, lalu presentasikan maju ke depan dari hasil diskusi kelompok kamu ya. Ya Pak. Silakan. Baik, untuk kelompok yang sudah siap untuk maju ke depan, silakan untuk maju ke depan. Gimana kelompok 2, udah ketemu jawabannya? Sudah Pak. Coba dipresentasikan. Baik Pak. Nah, batu baterai ini sumbernya dari batu bara, kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, batu baterai ini bisa digunakan untuk menghidupkan remote TV, kemudian jam dinding dan mobil remote. Terima kasih. Baik Pak. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, jadi batu baterai ini yaitu sumber energinya dari batu bara. Ada yang baru tahu? Batu baterai ABC ini sumbernya dari batu bara? Saya Pak. Saya Pak. Lalu dikonversikan atau dirubah menjadi energi listrik. Batu baterai ini bisa menghidupkan contohnya seperti mobil remote dan berbagai alat elektronik yang menggunakan baterai. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi pada hari ini? Bisa Pak. Apa? Ulang. Ada yang bisa memberi kesimpulan pada pembelajaran hari ini tidak? Saya Pak. Bagus. Kalau ada yang bisa silakan maju ke depan. Gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah energi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, tetapi tidak semua energi bisa digunakan untuk secara terus-menerus. Kalau energi yang tidak bisa digunakan secara terus-menerus itu contohnya gimana, Mas? Seperti apa? Contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bagus. Berarti sudah cukup paham pada materi hari ini. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik Pak. Kasih tepuk tangan. Apa hal yang kalian baru ketahui pada materi hari ini? Sumber energi dan perubahannya. Bagus. Untuk kamu Mas Jaid, coba sebutkan 3 sumber energi yang kamu ketahui. Baik Pak. Yang pertama energi matahari. Yang kedua energi dari air. Bagus. Yang ketiga energi dari angin. Bagus, kasih tepuk tangan. Tadi kan kesimpulannya udah dijelasin sama Mas Jaid. Jadi Bapak kasih tugas buat di rumah, silahkan kalian amati benda di sekitar kalian, benda khususnya benda elektronik ya. Kalian amati, coba kalian cari tahu sumbernya dari mana, perubahan bentuk energinya dan kegunaannya. Baik Pak. Jadi seperti itu. Silakan dicatat, lalu dikerjakan untuk di rumah dan dibawa kembali besok ke kelas. Sekarang pada pembelajaran hari ini Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.